Shalom, kita bertemu lagi dalam Lawatan Hati GKI Residen Sudirman. Ini adalah Lawatan Hati episode 115. Tema kita hari ini adalah pilih mana, hidup atau mati. Dan kita akan merenungkannya berdasarkan surat Paulus kepada jemaat di Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 24. Mari kita membacanya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sampai di situ kita membaca firman Tuhan. Ibu, bapak, saudari, dan saudara, tema kita hari ini, pilih mana, hidup atau mati, mengingatkan saya kepada sebuah pertanyaan yang serupa, harta atau nyawa. Konon pertanyaan inilah yang biasa diajukan oleh seorang perampok, tentu sambil menghunus senjatanya kepada korbannya. Nah, dalam situasi seperti itu, tentunya si korban akan lebih memilih nyawanya, dan karena itu menyerahkan hartanya kepada si perampok. Meskipun tidak sedang berada di bawah ancaman seorang perampok. Rupanya Rasul Paulus memikirkan soal hidup atau mati itu secara sungguh-sungguh dan secara mendalam. Bagi Rasul Paulus, pertanyaan ini penting untuk mengungkapkan bagaimana seseorang memandang kehidupan dan kematian. Kita bersyukur bahwa Rasul Paulus mengungkapkan hasil pergumulannya itu di dalam teks bacaan kita hari ini. Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Sungguh menarik bahwa jika Rasul Paulus harus memilih salah satu di antara keduanya, hidup atau mati, maka dengan jujur dia berkata bahwa dia tidak bisa memilih. Di ayat 22b, Rasul Paulus menulis, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bagi Rasul Paulus, kehidupan dan kematian adalah dua hal yang sangat berharga. Ini berarti bahwa Rasul Paulus menjalani dua hal ini, hidup atau mati, dengan penuh pengharapan, bukan penuh ketakutan. Nah, ibu, bapak, saudari, dan saudara, di sekitar kita, tidak jarang kita menjumpai orang yang takut menghadapi kematian. Karena kematian akan membuatnya kehilangan segala hal yang sudah dicari dan dimilikinya di dunia ini. Namun, tidak jarang juga kita melihat orang yang takut menghadapi kehidupan. Mungkin karena kehidupannya dipenuhi dengan banyak masalah dan penderitaan. Tentu kita tidak berharap masuk di dalam salah satu kelompok orang-orang tersebut. Karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana Rasul Paulus memandang kehidupan dan kematian. Nah, di ayat 21 kita bisa membaca Paulus mengungkapkan bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Rasul Paulus, kematian adalah sebuah keuntungan, bukan kerugian atau kehilangan. Keuntungan apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Rasul Paulus mengungkapkannya di ayat 23. Dia berkata, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi, diam bersama-sama dengan Kristus itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sebagai keuntungan ketika ia mati. Nah, penting untuk kita perhatikan bahwa di ayat itu Rasul Paulus juga mengungkapkan bahwa baginya hidup adalah Kristus. Jadi bagi Rasul Paulus, hidup dan mati adalah dua hal yang saling berhubungan, bukan saling bertentangan. Dan Kristuslah yang menghubungkannya. Jika demikian, apa artinya hidup adalah Kristus yang disebutkan Paulus di sini? Secara sederhana, ungkapan itu hendak menyampaikan bahwa Rasul Paulus telah mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Kristus. Tentu ini bukan hanya ungkapan yang kosong.
Seperti yang diungkapkan di ayat 23, Paulus menulis, Paulus menggunakan seluruh hidupnya untuk bekerja memberi buah. Ibu bapak, saudari dan saudara, kita tidak sedang berhadapan dengan seorang perampok yang bertanya, harta atau nyawa. Kita juga tidak harus memilih hidup atau mati. Kita dapat menghadapi dan menjalani kedua hal itu, kehidupan dan kematian, dengan penuh pengharapan. Jika pertama, kita percaya bahwa kematian adalah pintu yang membawa kita masuk ke dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Kristus. Dan kedua, kita mempersembahkan hidup kita kepada Kristus dengan cara bekerja memberi buah. Tuhan memberkati kita semua.